warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman semua yang sama-sama dirahmati dan diberi taufik oleh Allah SWT. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua hingga sampai saat ini masih diberi kekuatan, kesehatan, dan tidak kurang satu apapun. Kali ini kita akan membahas sebuah bangunan RBW yang usianya sudah 2,5 tahun. Kurang lebih burungnya ada 100 burung dan kurang lebih ada 50 sarang. Ukuran RBW 8x8, 4 lantai. Tingginya sudah memenuhi syarat, yaitu 2,85 meter. Gedung beliau juga berada di tengah-tengah kompetitor dan daerah lintasan dan daerah pakan. Kemudian beliau menyampaikan dan terinspirasi sehingga ingin bagaimana gedungnya bisa lebih produktif lagi, maka beliau menghubungi saya. Tepatnya beliau berada di Tanah Bumbu. Tanah Bumbu, kayak ini Kalimantan Selatan ya, karena waktu saya bercakap-cakap dengan beliau, ternyata beliau bahasa Banjar dan saya pun akhirnya terpancing untuk sama-sama komunikasi dengan berbahasa Banjar. Walaupun aslinya saya ini bukan orang Banjar, tapi orang Bugis. Tapi Bugisnya lahir di Kalimantan. Alhamdulillah. Nanti saya akan menampilkan beberapa slide video dari beliau yang beliau kirimkan ke saya, tapi durasinya mungkin agak sedikit panjang. Jadi mungkin di sini saya akan potong hanya sekitar 2 menit saja. Yang garis besarnya saja saya tampilkan agar teman-teman tidak merasa jenuh dan tidak terlalu lama dan panjang untuk menonton. Intinya nanti pada video selanjutnya saya akan jelaskan letak problem dan masalahnya di mana sesuai dengan pengamatan dan data yang diberikan kepada saya melalui video-video beliau yang beliau kirimkan. Insya Allah, karena video beliau sudah lengkap, ya kan, dan beliau siap mengikuti arahan dari saya, siap memaksimalkan gedungnya, tentunya ya kita arahkan gitu, jangan sampai gedung beliau malah bukan menjadi lebih produktif, malah burung yang ada kabur. Nah, tentunya kita arahkan dengan cara yang benar, tentunya dengan syariat dan panduan yang penuh kehati-hatian. Soalnya ya, kita lanjut saja ke video pembahasan dari RBW Bapak Ancah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Nah, ini RBW-nya Pak Haji. Nah, 8x8 pas di belakang rumah. Nah, ini matahari di sana. Yang sebelah baratnya di sana ini kan. Nah, pas. Nah, nah ini LMB-nya yang ada Pak Haji sekarang. Nah, kalau terjunnya di sini Pak Haji 3x4,5 pas di sini. Nah, ini putnya Bang Haji, ukuran 3,5x4 meter. Nah, itu lantai paling atas. Ini lantai paling atas, ini lantai 2 untuk larnya yang di sebelah nih. Nah, ini tempat audio. Nah, ini ruang inapnya tanpa sekat Bang Haji yang di bawah. Di sini baru kurang lebih ada 7 sarang. Itu pun kebanyakan kayaknya anakan tidak kembali. Nih. Nah, ini ada lubang ini. Ada yang ngajarin dikasih lubang katanya di antar ruang supaya suhu menyatu. Entah itu betul apa enggak. Cuma ya memang ada penambahan enggak seberapa. Nah, ini lubangnya Bang Haji. Itu kan disuruh buangin pip anunya. Apa ini perlu ditutup atau bagaimana, nanti terserah Bang Haji. Ini lantai pertama Ji, lantai paling atas. Di sini ada beberapa sarang. Ini kan ada sekat jantung. Ini kayak gini Ji. Di sini ada rem balok 510 penguncinya. Nah, ini ada sekat jantung di sini saya bikin. Nah, di sini ada beberapa sarang. Pokoknya total yang paling atas ini, yang lantai paling atas kurang lebih 17 sarang. Ada di sini, sini yang banyak. Nah,
ini untuk lantai paling atas. Ada beberapa titik sarang di sini. Di sini tidak ada sekat, cuma sekat gantung doang ini. Sama di sini ada sekat 40 cm. Kalau memang itu, kalau sampean bilang buangin sekatnya, tak buangin nanti. Nah di sini spekernya sama kayak di bawah tadi anunya, posisinya. Nah selanjutnya untuk lantai 2 dari atas, nih lantai 2 dari atas. Di sini di sini ada sarang. Sini ada beberapa, kalau tidak salah 5-6 sarang di sini. Sini ada, ini, di sini, di tengah-tengah ada. Pokoknya totalnya sarang itu kurang lebih 50 sarang semua. Nah lanjut, ini kan ini ada anunya, sekatnya lagi, sekat pull ini ke sini. Ini pintu masuknya arah ke ruangan kamar dalam ini, yang ada larnya, yang ada di video tadi, lar kecil di dalam. Nah di sini ada beberapa sarang juga, ada beberapa sarang di sini. Kalau di sini stong, ini stong. Nah ini sini stong, nggak ada sama sekali di sini sarang. Buka ke dalam, lari ke dalam untuk lantai 2 dari atas. Terus untuk lantai ini untuk lantai 3 dari atas. Lantai 3 di sini ada satu di atas poin, di atas lar. Cuma satu. Di sudut sini juga ada dua. Nah ini kan kayak gini siripnya Nah kalau di sini ya agak lumayan juga, kalau menurut bagi aku mah sudah lumayan. Nah ini begini siripnya, begini Nah ini saya bilang lain daripada yang lain siripnya. Nah di sini ada satu di atas di atas pintu, 1, 2, 3, 4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ke RBW Bapak Anca. Kita tampilkan visual kurang lebih seperti ini sebelum direhab. Jadi sebagaimana dijelaskan video sebelumnya, saya tidak tampilkan video sebelumnya secara global, mungkin akan menjadi sangat panjang. Hanya saja nanti kita akan jelaskan permasalahannya di mana, letaknya di mana, problemnya di mana. Saya akan jelaskan di sini saja, di visual ini. Ini RBW sebelum rencana direhab. Pada umumnya walet pulang dari arah utara menuju ke selatan. Kemudian LMB berada di posisi sebelah kanan jika kita melihatnya dari depan. Jadi catatan pertama adalah bahwa LMB sudah benar menyambut burung pulang, hanya penempatannya yang kurang tepat. Tentunya LMB ini kita nanti akan pindah ke sini. Jadi problem pertamanya adalah LMB kurang tepat. Kemudian puitnya dari LMB menuju puit arah ke kiri seperti ini. Saya sudah hapus dindingnya seperti ini, sehingga nampak lar-lar di arah ke kanan. Ada lar di kanan, ada lar di bawah sini juga. Nah seperti inilah tampak visual daripada RBW nya Paca, kurang lebih seperti itu. Jadi walet masuk belok kiri baru belok kanan menuju lar-lar. Kemudian di sini juga ada pintu untuk menuju ke ruang nesting room. Nah dan di sini antar ruangan juga ada lar. Jadi setelah pintu ada juga lar. Hanya di lantai 1 saja yang tidak memiliki sekat. Jadi seperti ini kurang lebih visual daripada RBW sebelum, maksudnya RBW saat ini. RBW beliau berada di Tanah Bumbu, Kecamatan Kusan Tengah, Desa Manurung, RT 04. RBW beliau ukurannya 8x8, ukuran poin 3,5 x 4. Tinggi setiap lantai ada 2,85.
Jadi LMB-nya, puitnya menjauh ke kiri dari LMB. Artinya walet masuk belok kiri. Kemudian kurang lebih 2,5 tahun sudah umur LBW yang nginap sekitar 100 ekor, sarang hampir 50 biji. Nah, beliau menghubungi saya dan memberikan data yang lengkap karena beliau terinspirasi untuk memindah LMB. Nah, seperti inilah kurang lebih RBW saat ini gitu. RBW beliau, tata ruangnya. Inilah visual awal daripada RBW beliau. Nah, inilah jadinya RBW beliau. Kemudian kita pindah ke rencana rehab, rencana perubahan daripada LBW. Artinya LMB tetap menyambut burung pulang sisi timur dan ini sisi barat. Walet dari arah utara menuju selatan. LMB sudah kita pindah ke kiri. LMB kita pindah ke kiri, yang mana LMB ukurannya 60 kali 90. Kemudian 70 kali 70 dari plafon dan dari dinding 70 seperti ini. Oke. Setelah itu coba kita hilangkan dulu dindingnya. Maka rencana RW beliau nanti seperti ini. Puit tetap mempertahankan 3,5 kali 4. LMB tadi tentunya sudah paham di sini. Jadi walet masuk belok kanan. Nanti di sini ada Twitter, LAR, dan ada Twitter 1 di sini. Visual di dalamnya tata ruangnya seperti ini sampai ke bawah. Nah, ini ada pintu di sini. Coba kita buka dari sini ya. Seperti ini aja sekatnya, sederhana, dan kita tidak memberi sekat gantung, tidak diperlukan untuk pembahasan di sini. Jadi RBW beliau seperti ini nantinya jadinya. Jadi walet masuk belok kanan, ruang nesting room, baru ada L di belakang menjadi tempat sembunyi atau tempat walet nanti lebih cenderung akan nginap di daerah sana. Nah, mengenai penjelasan, karena RW beliau ini lantainya dari kayu dan beliau dapat saran untuk melubang di pinggir-pinggir setiap lantai. Nah, ini harus dipahami, melubangnya itu tidak asal melubang dan bukan seperti itu caranya. Jika ingin memberi bagian udara di situ, tentunya antara lantai itu ada pipa dipasang turun kurang lebih minimal sama dengan lebar sirip, artinya minimal 20 cm dan agak timbul ke atas. Artinya apa? Untuk menghindari turunnya hama menuju sarang. Nah, ini tidak baik. Jadi menurut saya, saran saya sebagaimana di penjelasan di video sebelumnya, sebaiknya itu lubang di pinggir lantai sekitar dinding sebaiknya ditutup. Sebaiknya ditutup. Nah, untuk penjelasan cara kerja, pertama, karena di sini kan belum ada sekat, jadi sini tidak ada. Sebelumnya LMB sebelah sini kita akan pindah di sini, ya kan? LMB di sini pindah di sini. Tentunya ini tetap terbuka dulu. Kemudian daerah sini jangan dibentuk lar, tapi dibentuk seperti ini sudah. Ya kan, ini jangan ada. Ini bisa dibuka. Dan ini larnya ditutup. Terus sampai ke bawah seperti itu cara kerjanya. Demikian juga di sini, ini dibuka. Ini dipindah larnya ke sini, tidak ada masalah, lar di sini ditutup. Lantai 2 demikian, lantai 2 demikian juga, bentuk memang lar. Jadi yang persiapkan, jadi sebelum kerja, langkah kerjanya adalah mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu, termasuk Twitter yang akan dipasang. Kemudian planning kerja dan perkirakan berapa lama selesainya pekerjaan. Maka ini mesti dikomunikasikan dengan
tukang atau yang akan mengerjakannya. Tentunya bahan-bahan sudah dipersiapkan. Ukuran-ukuran larnya kan kita pasti tahu, yang ada lar yang ada itu kita bisa tutup mudah sekali. Kemudian lar-lar yang dari terpal, sekiranya itu jika kita melihatnya dari nesting room, melihat ke sisi sekat terpal, jika ada bias cahaya sebaiknya terpal tersebut dilapisi atau ditutup untuk agar bagaimana bias cahaya yang ada masih di terpal terbias, cahaya masuk ke daerah nesting room sebaiknya ditutup sehingga tidak ada bias cahaya. Kemudian sebaiknya meletakkan kolam-kolam air jangan diletakkan di sekitar lar. Dikhawatirkan ada cahaya masuk mengenai air dan memantulkan ke sirip. Nah, daerah yang dipantul cahaya dari air ke sirip itu tidak akan dihuni oleh walet. Jadi demikian. Saya buka lagi di sini. Nah, ini sederhana saja anunya. Puit 3,5. Sekatnya seperti ini. Jangan dibuat susah. Nanti ada di sini Twitter tarik 4, 3, 2, 1 sama larnya di sini kanan kiri, sedikit menjungak ke atas, disimpan agak ke bawah dan terus sampai ke bawah. Oke, saya rasa bisa dipahami. Saya tutup kembali. Nah, ini larnya 60x90. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat dan bisa dipahami dan dimengerti. Mudah-mudahan jadi berkah dan RWB Bapak Anca bisa menjadi lebih sukses. Untuk teman-teman yang ingin konsultasi, sebaiknya dilengkapi data-datanya, baik itu data berupa Sherlocknya, foto dokumentasi tampak, kemudian sketsa denahnya, sketsa gambaran dari atas, di mana letak puit, di mana letak LMB, di mana letak lar, kemudian ukuran puit, ukuran LMB, ukuran skat, posisi pintu di skat, dan di mana letak-letak skatnya, dan ukuran panjang kali lebar. Sebaiknya keterangannya dilengkapi, terus arah mata angin barat, timur, utara, selatan, serta dari mana arah walet pulang. Kemudian jika ada kompetitor memang sudah di daerah situ, sebaiknya dibuat sketsa layout yang agak sedikit besar, walaupun kecil gambarnya, menunjukkan ini spot-spot yang ada sudah sarang burung jaraknya sekian-sekian meter. Nah, seperti itu. Foto dokumentasi, foto di dalam, foto di luar, ya kan, dan usia RBW sudah berapa, terus sarangnya ada di mana saja, dan ada berapa jumlah sarang. Nanti kita bisa bantu untuk memberikan solusi. Jadi, dan saya juga tidak ingin memberikan solusi kalau perkembangannya tuh sedikit gitu. Jadi ya, jika ingin konsultasi harus berani ekstrim jika ingin menghasilkan secara maksimal. Jadi daripada kita sudah menunggu sekian tahun tanpa ada kejelasan, sudah berbagai suara kita ganti, tapi belum juga ada kepastian, ternyata bukan di situ masalahnya. Yang kita bisa lihat, kita bisa prediksi berdasarkan pengalaman kita. Walet banyak datang, masuk, tapi anakan banyak tidak kembali. Apa masalahnya? Apakah masalahnya karena kompetitor atau karena tata ruang kita yang kurang tepat? Jadi mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat. Semua atas izin Allah, rezeki semua ditentukan oleh Allah. Saya hanya berusaha memberikan cara dan jalan syariat yang mendekati kebenaran. Semua tergantung daripada Allah SWT. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.